Cari lobster itu menggunakan rendet ya Pak. Nah, dan didominasi lobsternya itu jenis lobster batu. Dan tantangannya kalau misalkan mau cari lobster itu harus tahu medannya. Nah, ini kita mau panen ikan lele. Jadi ada beberapa jenis kolam yang ada di sini. Ada yang sudah ada jaring dan juga yang tidak ada jaring seperti ini. Jadi kita harus nyebur langsung ya Pak. Nah, ikan lele ini memiliki banyak manfaat. Salah satunya adalah vitamin D untuk menjaga sistem imun tubuh dan juga menghindari penyakit kronis. Brongkos lobster ini rasanya gurih dan pedas karena ditambahin banyak cabai dan tekstur lobsternya ini kenyal dan enak banget ya Pak. Yang spesial adalah pedesnya ini, apalagi tambah ini meletus ini ya Mbak. Kalau ke Gunung Kidul, yang paling terkenal adalah pantainya yang indah. Salah satunya Yoiki, Pantai Wudiombo yang berada di Kecamatan Giri Subo. Kalau main pasir di pantai, sudah biasa. Uniknya, di sini ada kolam laguna yang terbentuk alami dari gugusan batu karang yang bisa digunakan untuk bermain air. Laguna ini biasa digunakan untuk bermain air saat laut surut. Kalau pasang, ombaknya terlalu besar. Jadi berbahaya yo kalau main air di sini. Nah, ini kita lagi main di Laguna Wudiombo Gunung Kidul. Yo, kalian aku ya. Anak-anak sekitar Wudiombo biasanya mandi di laguna selepas pulang sekolah. Saat liburan, mereka biasa menghabiskan waktu di sini. Laguna Wudiombo terletak di ujung pantai dan sepi. Kalau mau ke sini harus berjalan kaki sekitar 10 menit dari pantai Wudiombo. Karena airnya cukup tenang dan tidak dalam, banyak aktivitas yang bisa dilakukan. Selain jumping dari batu, yuk apalagi kalau balap renang ataupun balapan lari. Ayo. Nah, habis main air, saya mau mengeksplor hasil alam dan juga kuliner khas Kabupaten Gunung Kidul. Ikuti saya di Jejak Anak Negeri karena alam memberikan banyak manfaat. Yuk mana yuk, buka mana yuk? Ayo cepat-cepat, ayo. Pantai Wudiombo selain dijadikan objek wisata, bagi masyarakat sekitar juga sebagai tempat untuk mencari sumber kehidupan. Banyak hasil alam yang dihasilkan di pantai ini. Salah satunya adalah lobster. Bagian pantai berbatu karang dengan ombak yang besar adalah salah satu tempat bersarangnya lobster. Sekarang aku lagi bantu Ibu Rubiem mencari kerang kecil yang akan digunakan sebagai umpan mencari lobster. Oh alah. Nah, oke Bu. Tak mau tosik kata Bu. Nggih. Biasanya, cari umpan untuk cari lobster dilakukan saat air surut. Yang dicari sejenis karang mata lembu yang terjebak di karang-karang. Ini Bu. Wah, cekap apa iki? Langsung tak bantu bawa mohon nggih. Wah, iki tak tarik mohon. Nggih. Bu, tariin. Nah, udah cukup nih kerangnya. Sekarang, aku mau pasang jebakan lobsternya sama Pak Rubiem. Kerang yang sudah kita cari ditusuk dengan jarum agar masuk ke dalam benang. Warga sekitar menyebut ngerendet kalau lagi mau nangkap lobster. Nah, kerangnya harus diisi 4-5 ekor di dalam rendetnya yo. Nih, sabun Pak. Yo, pasang lembu ini Pak. Oh, pasang ekonomi Mas. Pasang link mawon nggih. Ayo, langsung pasang mawon. Langsung pasang. Oh, nih. Langsung. Langsung. Ya. Rendet atau perangkap lobster dipasang di dekat karang dengan ombak yang cukup besar. Karena di bawah karang ini banyak sekali lobster yang terkumpul. Kalau mau pasang perangkap, perhatikan juga ombaknya. Yo, jangan sampai kena ombak. Bisa jatuh nanti. Berbahaya. Kedalaman air di pinggir sekitar 5 hingga 10 meter.
Jadi rendetnya harus diikat di sekitar karang dengan kuat. Pantes saja yuk kalau harga lobster itu mahal, karena carinya harus langsung berhadapan dengan ombak yang besar. Belum lagi hasil tangkapannya berkisar sekitar 3 hingga 8 ekor saja. Mantap. Kita hanya boleh mengambil lobster yang memiliki berat 150 gram ke atas. Nah, kalau yang masih muda, harus dikembalikan ke laut untuk menjaga ekosistem. Sekarang kita ambil lobsternya dari perangkap. Paling gede nih ini. Jadi di wilayah Udiombo ini, kalau misalkan mau mencari lobster itu menggunakan rendet ya Pak. Nah, dan didominasi lobsternya itu jenis lobster batu. Dan tantangannya kalau misalkan mau cari lobster itu harus tahu medannya dan juga harus hafal itu pasal surnya ombak Pak. Kalau nemboten bahaya nggih Pak. Walah, go langsung niki, langsung dimasak mawon. Go, Pak. Langsung aja yuk. Buru Biem dan Mbak Yuni lagi siapin bumbu. Aku rebus lobsternya lebih dulu sebelum diolah nanti. Nah, ini kita lagi masak brongkos lobster. Nah, identiknya kalau misalkan brongkos itu dengan daging sapi, tapi ini pakai lobster. Nah, ini nunggu matang dulu lobsternya, baru nanti kita masak bareng bumbu-bumbu yang lain. Mbak, asli Mbak, kis matang dulu Mbak, ini. Lobster direbus agar dagingnya tidak rusak dan bisa diolah dengan aneka bumbu. Karena biasanya lobster hanya dibakar saja rasanya sudah enak, apalagi dengan diolah bersama bumbu rempah. Sambil menunggu lobsternya matang, Mbak Yuni menghaluskan bumbu berupa bawang putih, bawang merah, kemiri, cabai, dan lengkuas. Kalau Buru Biem menyiapkan santannya. Nah, udah mateng iki lobsternya. Sekarang rebus dulu kacang hijaunya. Kemudian tiriskan. Ini dia lobster yang sudah matang, warnanya menjadi merah yo. Sekarang aku mau potong-potong biar mudah dicampur dengan bumbunya nanti. Bumbu dan lobsternya sudah siap. Sekarang aku mau tumis bumbunya. Kalau sudah harum, tambahkan santannya. Bumbunya enak banget, yakin Mbak. Oh, tambahin lobster masih mantap ya Mbak? Iya Mas. Kalau bumbunya sudah bercampur, baru masukkan lobsternya. Nah, karena aku suka pedas, yuk tinggal tambahin cabai lagi sesuai selera. Sekarang tinggal tunggu saja sampai matang. Nah, ini Mbak, wis mateng kabeh iki. Nah, langsung masuk wae. Nah, iku lho Mbak. Nah, ngono. Wah, udah gak sabar yo buat makan enak. Dari tampilannya aja udah menggugah selera. Nah, ini dia hasil kita masak tadi, brongkos lobster. Wis ora sabar ya Mbak ya Mbak, langsung ya Mbak. Makan, mari kita makan. Coba. Brongkos adalah kuliner khas di daerah Yogyakarta yang mirip rawon yang menggunakan santan. Brongkos lobster ini rasanya gurih dan pedas karena ditambahin banyak cabai dan tekstur lobsternya ini kenyal dan enak banget ya Mbak. Sekarang aku dan Mas Eko mau cari daun pisang iki. Buat apa yuk? Nah, masyarakat Jawa banyak menggunakan daun pisang buat bungkus makanan. Salah satu alasannya karena dapat menambah aroma pada masakannya. Bisa ya Mas? Nah, ini kayaknya cukup lagi. Wes ki, dek saya setting ngisor ya, Bang. Loh, kowe Mas. Harus cepat yo, karena aku butuh daun pisangnya untuk olahan lobster. Wes Mas, aku tak langsung rono ya. Iya Mas, hati-hati Mas. Ayo Mas. Harus buru-buru iki.
aku udah ditunggu sama Bu Tarsi dan Mbak Yuli buat masak pepes lobster. Bu, Ini masalah ya. Tolong Mas diangkat Mas kalau udah mateng ya. Ini diangkat mawon. Ya. Kalau belum mateng dulu ya. Nggih, niki dereng mateng tapi niki Bu. Iya, Jangan lupa nggih. nggih. Untung aja yo, aku belum terlambat. Aku sama Mbak Yuli sama Bu Tarsi mau mengolah pepes lobster. Nah, ini nunggu warna merah dulu, baru kita bisa olah. Niki separuh pun matang nih kan Bu. Awal mau nggih. Nggih, pun warnanya merah pun mateng. Nah, langsung mau niki nggih. Nah, udah mateng iki. Langsung kita olah aja yuk. Wah, ini kematangan kados Bu. Wah, daging do metu ngoten niki. Wah, ini. Walah. Iki pun mboten perlu suwi nggih arek masakin lah. Lobsternya cukup kita belah menjadi 2 bagian saja. Kalau bumbunya sudah jadi, tinggal kita masukkan ke dalam daun pisangnya. Karena pepesnya spesial menggunakan lobster, jadi daun pisangnya harus banyak. Dan jangan lupa diberi daun beluntas biar tambah harum. Kalau semua bumbu sudah masuk, tutup rapat lobsternya dengan daun pisang juga. Selanjutnya harus dikukus agar bumbunya matang dan meresap. Wah, Bu niki Bu. Gede banget nih Bu. Muat ora Mas? Langsung kebak nih. Wah, kita kan betul napa-napa nih. Namanya juga pepes yuk, jadi harus dikukus. Tandanya kalau sudah matang adalah daun pisangnya menjadi layu. Setidaknya butuh waktu sekitar 30 menit untuk matang sempurna. Jadi setelah kita kukus tidak bisa kita langsung konsumsi, tapi kita bakar dulu. Biar apa Bu? Biar tambah enak. Biar tambah enak apa nggih Bu? Wah, spesial pokoknya nih nggih. Niki ditunggu ngantos kapan niki? 10 menit. 10 menitan nggih. Ngantos gosong ngadape. Jadi harus nunggu gosong terlebih dahulu biar kelihatan matang itu. Salah satu alasan pepesnya harus dibakar adalah agar aroma daun pisangnya juga meresap ke dalam bumbu. Karena ukuran pepesnya besar, kita bakarnya satu-satu yuk. Nah, ini dia. Kalau pepes lobsternya sudah matang. Dari tampilannya aja udah bikin ngiler yuk, tambah lapar. Nah, ini pepes lobsternya udah jadi. Mbak, itu segoni oke Mbak. Ya Pak. Lobster memiliki 3 nutrisi utama dalam tubuhnya, yaitu sumber selenium, asam lemak omega 3, dan protein. Sehingga dengan mengkonsumsinya dapat membantu melindungi tubuh dari penyakit tiroid, anemia, dan depresi. Mbak. Nah, rasa dari pepes lobster ini pedas, manis, dan juga sangat berempah sekali. Dan daun bruntas ini jadi bikin lobsternya lebih wangi. Coba. Anak negeri, sekarang kita lagi ada di Desa Tambak Sari, Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal. Kita lagi main-main dengan salah satu ikan air tawar yang jadi primadona untuk dikonsumsi. Ikan lele yo. Sekarang kita lagi kasih makan ikan lelenya. Dalam satu kolam peliharaan seperti ini, ada ratusan hingga ribuan ekor lele. Tuh, sekali tebar, langsung pada berebut seperti ini. Ki, kowe sentek. Wah, kowe dhewe ora entek ah. Rampung, aduh piye to malah nggo dolanan, aja nggo dolanan lho. Duh, gimana sih, Fis? Kasih makan ikan lele kok malah dibuat mainan? Oh iya, kalau punya ikan lele, apalagi banyak banget begini, jangan sampai telat kasih makan yo. Soalnya si ikan berkumis ini punya sifat kanibalisme, yang bisa makan sesamanya. Jadi kalau telat kasih makan, bisa saling bunuh dan saling makan. Malah rugi nanti kan? Nah, ini kita mau panen ikan lele. Jadi, ada beberapa jenis kolam yang ada di sini. Ada yang sudah ada jaring dan juga yang tidak ada jaring seperti ini. Jadi kita harus nyebur langsung ya, Pak? Ya.
Desa Tambak-Sari, Kecamatan Rawasari sudah puluhan tahun menjadi sentra pengembangan budidaya ikan air tawar di Kabupaten Kendal. Awalnya budidaya ikan ini hanya dilakukan sedikit warga yang bosan bercocok tanam karena dianggap kurang menguntungkan. Kalau sekarang, sudah lebih dari 65 warga desa yang budidaya ikan, termasuk ikan lele yang paling banyak. Ada banyak jenis kolam untuk memelihara lele seperti ini yo. Ada yang menggunakan kolam terpal dan ada juga kolam tanah tradisional seperti ini. Masing-masing punya kelebihan tersendiri. Kolam tanah juga ada dua jenis, ada yang menggunakan jaring sebagai alas dan ada yang enggak. Kolam dengan tanah langsung membuat lele lebih tumbuh maksimal karena habitatnya lebih suka di tempat berlumpur. Tapi kalau kolam tanah yang dilapisi jaring lebih cocok dengan pakan campur. Jadi limbah pakannya lebih mudah dibersihkan. Kolam begini juga lebih mudah panennya. Nggak usah nyemplung, tinggal dorong dan kumpulkan begini. Langsung bisa disortir. Setelah dipanen, kita langsung nyortir ya Pak? Iya. Biasanya sesuai dengan ukuran yang buat dikonsumsi. Berapa Pak sekilo Pak biasanya isinya? Isi 7 sampai 12. 7 sampai 12. Wah, aku tiba banget ini. Yo iki lho, waduh. Lunyu emang lunyu. Kau. Waduh, gimana mau bisa bantuin nyortir? Lah megang aja masih takut gitu. Jadi proses sortir benar-benar masih dilakukan dengan cara manual. Ukuran yang sudah layak konsumsi langsung dipisahkan di jaring penampungan. Ukuran yang terlalu kecil dimasukkan kembali ke dalam kolam untuk dibesarkan lagi dan dipanen seminggu kemudian. Tapi kalau ukurannya sudah terlalu besar, masukkan ke kolam pembesaran lain untuk dijual ke kolam pemancingan. Dalam sekali panen bisa sekitar 4 tong dan masing-masing tong begini beratnya bisa mencapai 100 kg. Pantesan berat banget, Pak. Masih di Kendal, sekarang pindah sedikit ke Kecamatan Kangkung. Kita mau mengolah ikan lele yang kita panen tadi. Oh. Jadi kali ini kita mau masak ikan lele bumbu kuning ya Bu ya. Membutuhkan kunyit supaya menghilangkan bau amis dari lele. Olahan bumbu kuning yang kita buat adalah olahan ikan dengan kuah tanpa santan. Jadi untuk membuat bumbunya, kita hanya perlu haluskan bawang merah, bawang putih, cabai, kemiri, dan kunyit. Tambahannya paling garam sedikit biar nggak licin saat menghaluskan bumbunya. Setelah itu, haluskan juga kulit jeruk purut biar lebih segar nanti ikan lele kuah kuningnya. Setelah halus, baru tambahkan serai yang digeprek dan daun salam. Jangan lupa tambah dengan irisan tomat biar makin segar lagi lele kuah kuningnya. Eits, bukan cuma itu. Masih ada tambahan bumbu lain yang bikin rasanya lebih seger. Nah, lele bumbu kuning ini ditambah sama belimbing yang masih muda kayak gini supaya rasanya tambah asam dan seger ya, Bu. Jangan salah, bukan cuma belimbing wuluh yang bisa dijadikan bumbu masakan. Belimbing buah yang berbentuk bintang seperti ini juga bisa loh. Kita pilih yang setengah tua dan setengah muda, yang rasanya sudah agak manis tapi dominan asamnya. Kupas bagian tepi belimbingnya, kemudian iris belimbing tipis seperti ini. Sip, semua bahan sudah siap, saatnya kita masak. Pertama, tumis dulu bumbu halus kuningnya. Masukkan juga bumbu serai dan salamnya. Tunggu sebentar sampai matang dan harum. Setelah harum, masukkan langsung ikan lelenya. Ikan lele dimasukkan langsung setelah bumbu biar gak amis yo. Biar bumbunya lebih meresap juga ke dalam daging ikannya. Setelah ikan lelenya matang, baru tambahkan semua bumbu bercita rasa asamnya, seperti tomat dan belimbing mudanya. Kalau mau ditambahkan pedesnya, juga langsung tambahin cabai aja sesuai selera ya. Sip, sudah mateng iki. Olahan ikan lele yang satu ini mirip dengan ikan kuah kuning yang banyak berkembang di Indonesia Timur. Bedanya ikan kuah kuning ini lebih kental kuahnya karena menggunakan tambahan kemiri dan bumbu halusnya. Nah, rasa dari ikan lele bumbu kuning ini gurih dan juga asam dari belimbing mudanya. Karena alam memberikan banyak manfaat. Masih mau mengolah ikan lele, tapi kali ini
Sebelum dimasak, kita potong dulu jadi dua seperti ini. Kali ini aku nantang Mbak Vistra buat bantuin motong ikan lelenya juga. Masa megang lele yang sudah mati aja nggak bisa? Aduh, lawang dasarnya aku takut ikan lele. Mau hidup atau mati, yo tetep takut tuh ya. Kene lah kowe kan tomat wae. Kene aku tak tusun aku nih. Kene, wis. Aku tomat ya. Wis ora. Sorry. Iris tomatnya begini aja tuh, gampang. Nih, aku bantu iris gula merahnya juga. Oh iya, sebenarnya lele ini mau dimasak apa toh? Kok dipotong segala? Nah, ini kita mau masak rica-rica lele. Kita potongi dulu biar bumbunya meresap. Yo, iki sambung iki. Langsung dimasak wae. Di bumbunya serampung kuwi. Yo belum, ini masih dihaluskan dulu bumbunya. Ada bawang merah, bawang putih, cabai, kemiri, dan ketumbar. Seperti biasa, ada tambahan serai dan salam juga yo, biar makin wangi. Nah, kalau sekarang semua bahan sudah siap semua, kita masukkan satu persatu yo. Sini, biar aku yang masak. Tumis dulu semua bumbu halusnya. Tambah juga serai dan lengkuas yang digeprek. Tunggu sampai harum, kemudian masukkan ikan lele yang sudah dipotong tadi. Jangan sampai gosong yo. Makanya, tambah air sedikit aja. Biar kuahnya nyemek-nyemek gitu. Terakhir, baru masukkan tomat dan cabai. Jadi karena rica-rica ini identik dengan pedas, makanya kita butuh cabai rawit yang banyak biar tambah pedas. Mantap ya mas? Yo, iki tambahkan lagi. Wah. Sini, kita tambahin cabenya yang banyak. Paling enak sih pakai cabai rawit yo. Karena bukan rica namanya, kalau nggak pedes. Sip, rica-rica lele siap dihidangkan. Tekstur dari rica-rica lele ini lembut dan juga rasanya gurih dan nggak amis sama sekali. Dan yang spesial adalah pedesnya ini, apalagi tambah ini meletus ini ya mbak. Mantap yo, nggak rica namanya kalau nggak pedes. Karena alam memberikan banyak manfaat. Nah, kali ini aku akan bantu Mas Roni yang lagi panen singkong. Tuh, lihat. Pohonnya tinggi-tinggi yo. Pasti umbinya panjang-panjang dan besar. Tenang, Mas. Biar aku yang cabut singkongnya. Waduh, ternyata berat juga. Malah jadi kepleset, iki. Wah, Pak. Kerusan ini, Pak. Jenengan, Pak, tuh. Wah, lemahnya tak gonku kabeh iki, Pak. Wah, tapi oke ya Pak, berapa yo? Oh, mana iki? Semangat sih. Walah. Dataran Gunung Kidul sangat cocok untuk ditanam singkong karena topografi dan kondisi alam yang mendukung. Di era awal kemerdekaan, singkong sempat menjadi makanan pokok masyarakat Indonesia karena saat itu beras masih sulit untuk didapat. Singkong biasanya ditanam saat awal musim penghujan dan mulai bisa dipanen jika sudah berumur 6 hingga 12 bulan. Waktu terbaik untuk panen singkong yaitu musim kering seperti ini karena kadar airnya rendah dan kadar patinya tinggi. Jadi sangat bagus untuk diolah menjadi gaplek atau tepung. Kita angkat iki, Mas. Iya. Dewe iki. Wah, dewe aku ora kuat, Mas. Bareng lo. Iya. Oh. Kono ndi? Kono. Kono. Neng ndi to, Mas? Ae. Ngendi kono? Ngene. Oh. Iki sing ndi to? Wah, iki lho. Iya, hati-hati lho. Panen singkong kali ini dapat 1 bronjong. Kalau cuma langsung dijual atau dimasak, sudah biasa. Aku mau olah dulu singkongnya biar lebih enak untuk dimasak. Seringan. Nah, ini aku mau mengolah singkong menjadi gaplek. Ini aku mau bawa ke tempat pengolahannya. Penasaran kan gimana caranya? Ikuti terus, oke? Nah, itu dia Ibu Aminah lagi jemur singkongnya yang mau dibikin jadi gaplek. Wah, nih Bu, lo katak lo Bu. Wah, ini langsung putar lon. Bedakan lagi mawon. Wangi ini.
Nah, kalau mau buat gaplek, singkongnya dipanen harus dikupas lebih dulu, kemudian dijemur hingga benar-benar kering. Nah, ini penuh sini, Bu. Nih. Oh, nih. Nih. Ini kalau njupuk napa niki, Bu? Iki sing garing kae. Oh, tinggal numpuk mawon niki. Wah, nggih, Bu, niki Bu sing ngajak nggih. Weh, kuat mriki, Bu. Niki, Bu. Kebanyakan singkong di daerah sini dibuat menjadi gaplek karena dapat bertahan lama jika ingin diolah menjadi tiwul. Cara pengolahan singkong menjadi tiwul itu sebenarnya mudah. Kita tinggal kupas, kemudian kita keringkan. Tapi harus menunggu waktu sekitar 1 minggu untuk kering. Tenang, ini udah ada yang kering, namanya gaplek. Kita tinggal tumbuk, kemudian kita olah menjadi tiwul. Nih, Bu. Wah, ini kabeh niki, Bu. Wah, niki, wah, semangat nih, Bu. Kalau sudah ditumbuk halus, tepung singkongnya ditapis agar menjadi bersih dan lembut. Nah, Bu, ini halus nggih, Bu. Ya. Wah, tinggal dimasak mon nggih niki nggih. Nggih, Pun, tak beto nggih. Ya. Tak beto tak dimasak nang mriki nggih. Lah nggih, Pun. Tak beto nggih, Bu. Kalau tadi singkong aku olah menjadi tiwul, sekarang aku bersama Ibu Rosi mau bikin kue dari singkong. Wah, niki, Bu. Pun, Bu. Mantap, Mas. Nah, Lanjutnya, singkong ini kita mau buat kue namanya kue mata roda nggih, Bu. Nggih. Wah, ini mata roda ini kados napa, Bu? Bal gede ini kados roda. Aku bertugas untuk memarut singkongnya, sedangkan Ibu Rosi yang marut gula merahnya. Kalau Mbak Indah menyiapkan pisang yang digunakan sebagai isiannya dan juga daun pandan untuk pewarna alaminya. Pewarna hijaunya dibuat dengan melembutkan daun pandan, kemudian diperas hingga mendapatkan sari airnya untuk pewarna alami. Adonan utama kue mata roda adalah singkong yang diparut, kemudian ditambahkan garam, gula, vanili, dan parutan kelapa. Aduk hingga tercampur rata yo. Selanjutnya adonan dibagi menjadi 3. Satu untuk warna hijau dengan daun pandan sebagai pewarna, lalu warna coklat dari gula merah, dan original, warna alami dari singkongnya. Sekarang tinggal bentuk kuenya. Ambil masing-masing adonan, kemudian taruh di atas daun pisang. Tambahkan pisang di tengahnya dan bungkus dengan rapi. Walaupun sudah diajari, ternyata susah yo untuk membentuk kue mata rodanya. Oh, namine mata roda. Pripun, Bu, niki, Bu? Belum. Loh, Mas, daun pisangnya sampai niku kuale. Pripun, waduh, salah nih, Bu. Pripun niki, Bu? Niki loh contohnya. Sampai nggak Walah. perhatikan contohnya ta? Ya mboten ngertos, Bu. Aduh. Ngene. Saged pas. Kuale iki dingene, Mas. Ngeter. Ngeter. Nah, adonan kue mata rodanya sudah jadi. Sekarang tinggal kita kukus. Nah, niki bentaran niki, Bu. Mbak, tapus nggih. Nggih, Mas. Oh, tapusin. Penggunaan daun pisang di sini karena memanfaatkan banyaknya pohon pisang yang tumbuh dan juga untuk memberi aroma wangi pada kue yang dikukus. Nah, untuk kue mata roda ini membutuhkan waktu sekitar 30 menit untuk matang karena di dalamnya ada pisangnya. Nah, iki kue mata roda yang sudah matang. Harus dibelah biar terlihat warna kuning dari pisang yang dibalut dengan parutan singkongnya. Apalagi makannya ditambah dengan taburan parutan kelapa. Nah, ini nih si kue mata roda karena bentuknya seperti roda nih, Bu. Nih, Bu, langsung di mana podot mawon, Bu. Makan, ayo. Oh, makan. Ayo langsung serbu. Serbu. Kue mata roda adalah jajanan tradisional yang biasa ditemukan di pasar sekitar Gunung Kidul. Kalau di acara atau hajatan, kue ini juga sering muncul sebagai kudapan wajib.